Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Subers dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ya teman-teman. Hari ini saya mau mengupdate perkembangan anggur Herol ya, varian Herol yang saya tanam tanggal 28 bulan Desember tahun 2024. Rencana hari ini saya akan melakukan pemupukan yang pertama ya, pemupukan generatif yang pertama teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan update dulu kondisi varian Herol ini seperti apa. Saksikan terus videonya, jangan di skip ya teman-teman, jangan dijeda. Kita langsung gaskeun. Baik teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel saya dengan cara mensubscribe, nge-like dan menge-share video saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu dilimpahkan sehat walafiat, dilancarin terus rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, ini varian Herol saya tanam di pot ukuran 50 liter di tambu lampot ya teman-teman. Kondisinya seperti ini banyak lubang-lubang untuk ventilasi udara biar tidak terlalu lembab di media tanam, dan tentu saja supaya tidak ada genangan-genangan air di dalam pot ya teman-teman. Jadi ini sengaja saya banyakin untuk lubang-lubang di potnya ya teman-teman. Baik teman-teman, ini anggur Herol ini rootstocknya adalah rootstock Isabella ya. Ini rootstocknya Isabella. Ini batang primernya panjangnya 1 meter kurang lebih ya, sampai ujung sana tuh ya kelihatan ya. Tuh sampai ujung sini kurang lebih panjangnya 1 meter. Dan sudah berubah berwarna coklat semua ya sampai ujung sekundernya. Dan sekundernya dari ujung sini kita tekuk, kelihatan ya tuh, kita tekuk dari sini sampai ke ujung sana teman-teman. Nah sini ya, nah ke sini. Ini panjang sekundernya 2 meter ya teman-teman. Panjang sekundernya 2 meter dan batang tersiernya ada 8 batang tersier. Tetapi yang mau saya buahkan, mau saya tumbuhkan pembuahannya, batang tersiernya hanya 7 teman-teman, karena ada 1 batang tersier yang ketinggalan ya. Nah ini 1 batang tersier yang ketinggalan tuh ya. Yang lainnya sudah mencapai sekitar 1,5 meter atau ini banyaknya daun kurang lebih 15 daun ya teman-teman, kurang lebih 15 daun rata semua, udah saya di Excel break semua tuh ya. Dan kondisi sekarang batang-batang tersiernya sudah perescent, udah tua, berwarna coklat. Nah ini sampai ketinggian 40-45 cm dia sudah mulai mencoklat ya, udah mulai tua. Jadi teman-teman, ini ketinggian sekitar ke tajuk garis pertama ini sekitar 45 cm ya. Nah ini 45 cm dan kondisinya sekarang sudah coklat dan kesini mulai perescent ke 45 cm ke atas. Jadi sebagian hampir semua batang tersiernya 45 cm ke bawah sudah mulai mencoklat. Nah yang menjadi patokan saya, kita masuki pupuk generatif yang pertama, pupuk pembuahan, karena batang tersiernya sudah mulai tua, sudah mulai coklat, dan batangnya pun udah sebesar sedotan. Dan yang ketiga
udah beberapa kali tunas-tunas airnya mengeluarkan bunga PHP ya, udah saya buang-buangin teman-teman. Terus kemarin yang teman-teman lihat video saya di masa transisi dari vegetatif ke generatif, saya melakukan pembuangan tunas air dari 45 cm ke bawah ya, dari 7 atau 8 daun utama di batang tersier. Kita hilangkan tunas-tunas airnya tuh ya, tunas-tunas airnya udah pada hilang, yaitu bertujuan supaya nutrisi terkumpul di mata bat seperti ini tuh ya, gemuk-gemuk seperti itu teman-teman tuh. Nah seperti ini tujuannya untuk persiapan kita nanti pangkas pembuahan. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pemupukannya ya teman-teman. Kita racik dulu pupuknya apa aja, kita gaskan, dosisnya berapa, takarannya berapa, kita langsung gaskan. Baik teman-teman, jadi untuk pupuknya sendiri saya akan menggunakan 3 macam saja ya teman-teman. 3 macam, yaitu MKP ya teman-teman. Ini MKP, terus KNO3 dan magnesium sulfat ya teman-teman. Ini magnesium sulfat. Nah, untuk boronnya, untuk pemupukan pertama ini tidak saya gunakan dulu ya. Untuk boron saya tidak pakai dulu teman-teman. Jadi hanya menggunakan MKP, KNO3 dan magnesium sulfat. Untuk dosisnya teman-teman, MKP yaitu 1 sendok makan ya, atau sekitar 10 gram teman-teman. Ini nanti kita timbang dulu, kita coba betul enggak ya, 1 sendok makan itu 10 gram. Kita on-kan dulu dari 0. Kelihatan ya teman-teman ya, tuh dari 0. 14 nya kita ter dulu, dinolin lagi. Oke, MKP nya kita coba 1 sendok makan ya. Ini kita butuh 10 gram teman-teman. Kita, aduh ini muncung segini lah ya. Tuh. Ini kayaknya lebih 10 gram ya, kita kurangin lagi. Nah segini ya teman-teman, kelihatan ya. Bismillah. Oh 11 gram teman-teman tuh ya, kita kurangin dikit. Kita butuhnya 10 gram. Nah ini pas ya 10 gram, kita kurangin sedikit tuh teman-teman, 10 gram. Terus ini kita masukin ke air sebanyak 5 liter. Udah saya siapkan ya 5 liter air. Kita biarkan, nanti kita aduk. Kita lanjut, aduh basah. Dari 0 lagi ya teman-teman, dari 0. KNO3 nya saya butuh 6 gram saja ya teman-teman, atau setengah sendok makan. 6 gram atau setengah sendok makan, kurang lebih segini ya. Kita coba. Nah kurang kayaknya ini, aduh. Nah ini kurang lebih 6 gram ya teman-teman. Kita coba ukur. Nah pas ya, 6 gram. Kita masukin ke air. Dan selanjutnya dari 0 lagi, magnesium sulfatnya setengah sendok makan juga, sama ya, kurang lebih 6 gram. Kita membutuhkan 6 gram saja. Kita coba segini. Wah baru 3 gram ya. Nah kurang sedikit lagi. Nah udah 6 gram ya teman-teman. Jadi setengah sendok, agak full setengah sendoknya.
6 gram, kurang lebih setengah sendok ya teman-teman. Kurang lebihnya kalau sedikit nggak apa-apa, masih wajar, dalam taraf wajar ya teman-teman ya. Oke, kita masukin semua. Kita aduk teman-teman ya. Alat aduknya mana? Tongkat ajaib. Kita aduk supaya homogen, supaya larut di air. Ini air yang saya gunakan adalah air hujan ya teman-teman. Sudah saya endapkan dalam 3 hari atau 4 hari, ini lupa ya. Saya tampung air hujannya. Ini sampai larut ya, sampai larut, sampai homogen. Jangan sampai masih ada yang gerindal-gerindal bahasa mana. Pokoknya sampai larut, sampai homogen ya teman-teman, biar rata. Oh, masih belum ya, masih ada yang belum terlarutkan. Oke, udah larut. Mari kita aplikasikan teman-teman. Bismillah. Baik teman-teman, ini saya masukkan dulu ke alat penyiraman, alat kocor. Saya lebih suka memakai alat kocor ini ya teman-teman, karena dia menurut saya lebih merata ya. Tapi teman-teman kalau yang kurang sabar atau senang yang langsung disiramkan ke media tanam, silahkan ya, langsung dipakai gayung langsung disiramkan boleh, nggak apa-apa ya teman-teman. Cuman ini saya lebih senang pakai alat siram seperti ini ya. Nah, kita gaskan teman-teman. Dia kalau pakai alat siram ini dia lebih merata. Kita bisa aplikasikan secara menyeluruh ke daerah perakaran. Tuh ya. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman pengaplikasian pupuk generatif yang pertama untuk anggur Herol ya. Untuk anggur Herol saya ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga mungkin ada teman-teman yang sama kondisinya dengan anggur Herol saya ini, mungkin bisa dosis dan takarannya bisa disamakan seperti ini nih. Oke, kita masih ada sedikit, nanti kita langsung aplikasikan juga ya teman-teman. Ini sebanyak 5 liter air. Oke teman-teman, demikian, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tolong di like, tolong di subscribe yang belum subscribe ya, dan di share juga jika ada teman kita yang belum tahu channel saya ini. Silakan dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Kondisinya seperti ini teman-teman, bagian bawahnya ya. Jadi media tanam saya ini alhamdulillah poros ya, alhamdulillah poros. Jadi airnya langsung, ini sebenarnya sayang banget ya. Tadinya mau saya tampung tapi tadi lupa saya nyimpan penampungannya. Mau saya aplikasikan ke tanaman cabai saya ini. Oke teman-teman, mau sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.